Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Lampung Selatan. Saya Indra Budi Setiawan dari SD Quran Indonesia Lampung Selatan. Saya Astin Marlina dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Saya Rapi Anandita Kemaladewi dari SDN 1 Mulyasari. Saya Titi Vanilla Fitri dari SMA IT Babon Hikmah Kalianda. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 teknik coaching dengan bersama-sama di kelompok ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih punya kegiatan ya, supervisi Pak Indra terhadap Bu Titi sebagai coachingnya, sedangkan Pak Indra sebagai coachnya gitu ya Pak Indra. Oke, jadi nanti pada saat supervisi nantinya saya akan melakukan penilaian nih ya Pak Indra. Mohon izin nanti ketika Pak Indra dan Bu Titi melakukan coaching, saya akan menilai dari dekat nih Pak ya. Kemudian nanti pada saat ini kita supervisi dulu ya Pak ya. Dimana nanti pada saat supervisi itu kan ada rubrik penilaian. Dimana ada 3 kompetensi ini Pak coaching, ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dengan menggunakan alur tirta. Nah begitu Pak, dari keterampilan coaching nih Pak, kira-kira apa nih yang akan Bapak fokuskan terhadap coachingnya nih Pak? Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan kebersamaannya dalam kegiatan supervisi di kesempatan sore hari ini. Jadi yang saya akan tingkatkan tentunya 3 hal Bu. Saya ingin ketiga-tiga halnya itu kuat nanti sehingga nanti potensi dan harapan dari coach terkait dengan mencari solusi dalam prosesnya nanti bisa berjalan dengan baik. Pertama, tentunya saya akan memperkuat dalam kehadiran penuh. Yang kedua, saya akan coba dengan mendengarkan aktif sehingga nanti dalam proses diskusi bisa berjalan dengan baik dan saya bisa mendengarkan setiap permasalahan yang nanti atau setiap hal yang akan diceritakan oleh coach. Yang ketiga, saya akan coba mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti akan terjadi pembicaraan dua arah yang dimana coach nanti bisa menemukan solusi-solusi yang menarik dari apa yang sudah diungkapkan oleh coach. Oke, baik Pak Indra. Jadi dari ketiga keterampilan tadi Bapak fokus ketiga-tiganya nih ya Pak Indra ya. Oke, semoga nanti berjalan dengan lancar. Seperti yang saya katakan tadi ya Pak Indra, saya nanti akan menilai Bapak pada saat supervisi dengan begitu menggunakan alur tirta. Kemudian nanti ini saya mohon izin juga nih Pak ya sebelum Bapak melakukan supervisi, bukan berarti kita di sini saling bisa memberikan apa ya Pak ya feedback buat sekolah gitu kan. Kemudian tentunya saya bukan paling merasa bisa seperti itu ya Pak. Mohon izin kepada Pak Indra. Semoga Bapak nanti lancar pada saat supervisi ya Pak ya. Amin. Insya Allah amin Bu. Oke, terus satu lagi nih Pak pertanyaan mungkin untuk nanti pada saat Bapak supervisi, kira-kira nih apa yang nantinya akan Bapak lakukan sebagai seorang coach pada saat coaching nanti terkait untuk membangun potensi dari coach itu sendiri Pak Indra, kira-kira seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih Bu Ratih ya. Yang insya Allah akan saya lakukan dalam metode coaching yang nanti akan berlangsung dengan Bu Titi. Di antaranya pertama, saya akan mencoba membantu dalam permasalahan yang timbul nanti. Saya akan mencoba merangkai, mencari dalam persoalan-persoalan apa yang nanti diungkapkan dan saya coba carikan cara untuk menemukan solusi dari komunikasi yang nanti akan kami lakukan. Yang kedua, tentunya menggunakan alur tirta itu sendiri gitu ya, dengan metode menggunakan alur tirta dengan tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan coach juga nanti akan terbantu dalam setiap persoalan atau dalam setiap cerita yang nanti akan diceritakan kepada saya. Yang ketiga, tentunya menggali ide-ide baru dari coach sehingga nanti dalam ide-ide itu coach akan lebih mudah dalam proses penyelesaian masalah yang nanti akan diceritakan kepada saya. Gitu Bu.
Oke, baik. Jadi dari poin-poin yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan coachingnya Bu Titi, nanti mohon izin saya akan menilai ya Pak ya. Baik. Bu. Terima Oke, kasih, Bu. baik. Silakan dipersilakan kepada Pak Indra. Akan saya supervisi. Terima kasih Pak, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ratih sebelumnya atas waktu dan kesempatannya untuk bisa mensupervisi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma min ya rabbal alamin. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Assalamualaikum Bu Titi. Bu Titi. Halo. Sehat Bu? Apa kabar Pak Indra? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya baik. Sehat Bu ya? Wah, alhamdulillah baik juga. Sehat Pak? Alhamdulillah. Suara kita kayaknya agak terjeda Bu ya. Ibu jawab, tiba-tiba saya jawab, Ibu jawab gitu kan. Ini terjeda nggak Kayaknya suaranya? jawab-jawaban. Kalau kata bahasa Arab, jawab. Sehat semua Bu ya, keluarga ya. Alhamdulillah Pak Indra. Gimana keluarga di rumah Bu? Sehat semua? Wih, sangat-sangat sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Bu Titi. Amin. Iya nih Bu, Amin. saya lihat sepertinya Ibu ingin ada beberapa hal yang mau diceritakan ini Bu. Karena kita sudah komunikasi Iya. WA, Ibu ingin cerita. Apa nih Bu yang bisa saya bantu dalam cerita yang akan Ibu sampaikan nih? Iya benar Pak. Saya ini nggak sedih Pak. Tetapi galau aja sih, bukannya galau. Aja Bu. Unek-unek sudah lama. Unek-uneknya sudah lama Pak. Jadi begini ya Pak ya. Boleh saya menceritakannya Pak? Kita ngobrol Bu. santai aja ya Pak Iya ya. dong, Bu. Jangan Iya dong. panjang ya Pak. Santai, insya Allah. Gimana Bu? Gini Pak. Mungkin selama ini kita sudah WA ya Pak, dan kebetulan sekolahan kita berdekatan ya Pak ya, alhamdulillah. Dan mungkin juga Bapak tahu sekolah saya itu kan memang SMA ya Pak ya, tetapi dia pondok Pak. Jadi dia SMA sekolahnya, tapi dia nggak pulang, dia langsung mondok gitu. Nah jadi antara pondok dan SMA ini itu kan beda peraturan ya Pak ya, beda peraturan, beda prinsip, beda semuanya gitu kan. Jadi saya sendiri sebagai guru itu hanya fokus di sekolah saja gitu kan. Di pondok itu ada jadwalnya, nggak setiap hari gitu. Nah di sini saya terfokuskan sama teman-teman guru nih. Kebetulan teman-teman guru saya ini sebagian 80% ya Pak ya, 80% dia guru-guru pondok dan 20% itu guru luar. Maksudnya guru luar itu guru umum, Iya, benar. umum yang tidak berada di pondok gitu kan. Iya. Nah, di sini ini sudah lama sih Pak masalah. Tidak ada solusi, tapi saya mencoba mencari solusi sendiri gitu Pak. Jadi di sini fokus permasalahan, jadi teman-teman guru-guru ini yang umum aman ya Pak ya, yang umum aman. Cuman memang yang aman itu sebagian, jujur guru yang paling muda itu saya sendiri Pak di sekolah Pak. Oh, yang Ini paling muda Ibu cerita sendiri real Bu ya Pak ya. Ini Ya. cerita real ya Pak. Jadi curhat bener saya ini ya Pak. Iya benar, nggak apa-apa Bu. Jadi saya kebetulan saya paling muda dan memang paling suka bergerak gitu, nggak diem di tempat aja. Jadi kebetulan saya merasa teman-teman guru ini setiap saya lihat dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu monoton Pak. Monoton Bu ya. Dia pakai metode ceramah aja. Jadi anak itu bahasanya kalau lagi zaman dulu itu kayak dikuatin, baru si anak itu bisa menelan. Jadi harus dikasih tahu dulu, baru si anak bisa tahu tentang materi itu, paham seperti itu gitu loh Pak. Di situ greget karena apa?
saat kami kelasnya berdekatan Pak, kebetulan saya lewat waktu itu mau ke kamar mandi. Tahu nggak Pak, saya antara greget, kasihan, jengkel, marah, kesel, itu semuanya campur Pak. Jadi kaget pas saya lewat, wah anak-anak 85% anaknya tidur Pak. Masya Allah, iya, iya. Ini real Pak, real ya. Karena memang kalau di pondok itu kan memang bawaannya tuh ya mungkin capek kali ya karena malam. Dan jadi anak-anak tertidur. Cuman kok gurunya menjelaskan anak-anak tidur tapi gurunya diem aja gitu. Kekil bener ya. Wah, kata saya kayak gitu kan. Ini apa nih yang harus saya lakukan? Sudah itu saya tahan dulu. Kemudian udah kebesokannya, keesokannya lagi. Ya, sama dengan guru yang sama dengan metode yang sama. Kemudian ada guru umum, bidang umum memang itu bukan bidang pondok ya Pak ya. Guru umum. Kebetulan senior, maksudnya senior itu berarti umurnya Pak, mohon maaf, lebih tinggi. Namanya senior itu jangan tua katanya kan. Jadi jangan dibilang tua karena senior nggak mau dibilang tua Pak. Iya, iya. Nah itu juga sama, akhirnya dia cerita. Nah kebetulan saya masuk ke di guru penggerak Pak ya, teman-teman tahu. Di situ akhirnya mereka memberanikan sepertinya gitu. Kayak mana ini ya, Ti, cara biar anak ini nggak tidur katanya gitu. Oh gitu ya Bu ya, iya gimana ya? Saya sudah melakukan kerja kelompok, tapi anaknya malas tertidur. Terus saya tanya, boleh lihat perangkatnya, Bu? Terus si guru menjawab, perangkat. Aduh, Titi males banget lah buat perangkat, katanya gitu. Ya, males lagi. Ini udah tahun keberapa, Bu, kita ngajar. Aduh, males deh. Di situ saya, emang kamu, katanya guru yang satunya, emangnya kamu perangkatnya? Masya Allah, saya buka, saya kasih tahu. Nanya, loh, kok ada absennya ada merah kuning hijau? Kebetulan saya setiap ngajar di absensi itu ada merah, ada kuning, ada hijau. Ayo tandanya apa? Ingat nggak waktu itu pengawas ngomong apa? Oh iya, alah males lah katanya gitu. Wes lah, kamu aja lah yang letak perangkatnya, kita mah enggak. Duh, kata saya gitu kan. Terus saya jelasin perangkat itu membuat metode pembelajaran yang berbeda-beda setiap masuknya. Terus kata si guru-guru ini, aduh ribet tau nggak sih perangkat opo meneh itu katanya gitu. Ada kegiatan inti lah katanya. Ada apa itu penilaian rubrik apa itu, aduh males katanya gitu. Dari makanya di situ saya, aduh pening saya tuh Pak, gimana caranya nih biar teman-teman ini ngajar tapi memakai perangkat gitu, karena memang dari dulu nggak hanya umum, terkadang yang nggak hanya pondok, terkadang yang umum aja malas gitu loh Pak. Padahal tiap tahun sekali pasti ada mones kita itu kalau di SMA. Jadi makanya bingung gimana caranya biar teman-teman ini nggak malas buat perangkat gitu. Oke, siap Bu. Lebih panjang ya Pak Luar ceritanya. biasa cerita Ibu tadi, luar biasa. Tentunya saya konfirmasi, jadi intinya Ibu adalah guru termuda di sekolah Ibu Bu ya, guru termuda. Dan tadi Ibu dapati ternyata rekan-rekan dari Ibu sendiri ada yang mungkin belum memaksimalkan potensinya ya, seperti itu. Sehingga tadi 85% muridnya itu tidak merespon dengan baik, seperti itu Bu ya. Oke, yang ingin saya tanyakan, bukannya kita sedang melakukan coaching nih. Dalam metode coaching ini saya mau tanya Bu, apa tujuan dari pertemuan ini Bu yang bisa Ibu harapkan? Ya, pertemuan ini semoga saya bisa mengutarakan atau mendapatkan ide-ide terbaru untuk gimana caranya teman-teman itu bisa membuat perangkat ajar itu tidak ada lagi kata-kata malas. Masya Allah. Kalau ukuran keberhasilan menurut Ibu dalam coaching pada kesempatan hari ini, ukuran keberhasilannya apa Bu? Ukuran keberhasilan seperti apa itu Pak?
ukuran keberhasilan kan kita sedang melakukan coaching nih ya. Tentunya Ibu akan mencarikan solusi kan. Ukuran Iya. keberhasilan dari coaching yang kita lakukan ini bagaimana, Bu? Ya, saya sih mengukur gimana caranya setelah saya mendapatkan ide itu akan saya praktekkan gitu, Bapak. Wah, baik ya. Jadi Ibu akan mempraktekkan dari ide-ide yang nanti akan Ibu dapatkan, Bu ya. Masya Allah ya, cukup panjang tadi ceritanya dan cukup menarik gitu ya. Tentunya itu juga bisa menjadi refleksi kita bersama. Saya mau Iya. tanya, Bu, terkait dengan beberapa hal. Kalau dari permasalahan yang tadi sudah timbul dan muncul dalam benak Ibu terhadap rekan-rekan Ibu tadi, apa nih, Bu, kesempatan yang bisa Ibu lakukan untuk memotivasi atau bahkan untuk memaksimalkan peran guru-guru dari sekolah Ibu tadi? Ya, saya sih mencoba ayo mengajak teman-teman untuk belajar bahasa perangkat. Jadi tidak ada yang bisa, pasti bisa kalau mau belajar. Jadi Ibu belajar gitu ya untuk bisa berbagi praktek seperti itu, Bu ya. Iya benar Pak. Oke, pertanyaan saya, Bu, kalau dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu sekarang itu dalam pencapaian tujuan yang ingin Ibu capai tadi ada di posisi berapa? Level 7. Itu ya. Saya merasa baru di level 7. Kenapa saya berbicara di level 7? Karena setelah saya mengajak belajar bareng, beberapa guru itu sudah membuat perangkat ajar yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selain tadi Ibu belajar, Bu ya, untuk apa tadi terkait dengan modul ajar atau pembuatan perangkat ajar tadi, ada nggak peluang lain, Bu, yang bisa Ibu kembangkan? Peluang lain, saya akan mengajak berkolaborasi dalam merancang kegiatan proses pembelajaran di kelas. Mungkin dengan cara mempraktekkan dulu saya di dalam kelas itu dengan briefing yang memang biasanya teman-teman guru tidak melakukan itu gitu Pak. Oh, begitu, Bu ya. Jadi Ibu akan melakukan ice breaking dan berkolaborasi. Berkolaborasi tentunya dengan semua pihak, Bu ya. Iya dong. Oke, siap. Terus kan tentunya setelah Ibu tadi melakukan kegiatan, ada potensi yang Ibu kembangkan. Tentunya kan ada hambatan tuh. Apa hambatan tersebut dalam atau dalam menuju tujuan yang tadi ingin Ibu capai? Ya. Hambatan itu yang pertama pasti waktu, Pak. Waktu. Kenapa ya? saya bicara dengan waktu? Karena memang waktu itu kita harus samakan waktunya kapan nih misalnya. Terkadang kita hari ini ada jam ngajar, besok kita nggak ada jam ngajar. Sedangkan besok kita harus belajar bareng. Jadi kalau bagi saya pertama itu menyatukan satu waktu tertentu, menentukan tujuan apa yang akan kita dapat di hari itu. Selain waktu, Bu, apa lagi? Selain waktu, yang jelas pasti kesiapan diri saya mengajar mereka gitu. Kesiapan dari seluruh stakeholder, Bu ya, baik itu rekan, Ibu dan segala macamnya. Baik. Selanjutnya solusinya apa, Bu, terhadap hambatan-hambatan yang tadi muncul, baik itu waktu maupun tadi kesiapan diri dan rekan-rekan yang lain. Apa ini solusi yang bisa Ibu kembangkan? Solusi untuk kedepannya itu saya yaitu mencoba berkoordinasi dulu kepada kepala sekolah mungkin dan kepada wakakurikulum sehingga apa yang ingin kita lakukan itu berjalan sebagaimana mestinya gitu, tidak melangkahi petua bahasanya atau petingginya gitu. Begitu, jadi Bu harus berkoordinasi terlebih dahulu ya, Bu ya. Benar. Untuk mencapai kesepakatan bersama. Seperti itu, Bu ya? Iya, Pak. Pertanyaan saya, Bu, apa rencana dalam waktu dekat ini, Bu, terkait dengan pencapaian tujuan yang ingin dicapai tadi? Dalam waktu dekat ini? Rencana waktu dekat ini insya Allah hari Senin besok, kebetulan Senin besok saya akan mengadakan kayak bukan apa ya, ngasih materi ke teman-teman
Masya Allah. untuk di sekolah gitu Pak. Alhamdulillah Senin besok kita mulai. Masya Allah. Itu suara apa Bu ya? Suara palu apa suara apa Bu? Itu nggak tahu itu dari sebelah ini karena di sebelah kamar saya ini IBI Pak. Oh, baik Bu. Kita lanjutkan Bu ya. Kalau tadi prioritas utama apa Bu sekarang itu Bu untuk mencapai tujuan tadi? Prioritas utama dari yang Ibu ingin capai? Prioritas utama yaitu saya harus belajar dari beberapa referensi, kemudian memberikan praktek baik untuk mereka gitu Pak. Oh gitu. Tentunya kan dengan Ibu melakukan praktek baik, mencari referensi untuk mencapai tujuan yang tadi ingin Ibu capai, kan tentunya ada strategi-strategi nih Bu supaya mempercepat aktivitas Ibu. Kalau menurut Ibu apa strategi yang bisa Ibu ambil nih sekarang ini? Strategi itu yang jelas saya akan mengatur jadwal karena mungkin agak padat nih. Beberapa hari ini agak padat. Kebetulan saya juga di guru penggerak. Mungkin Bapak juga di guru penggerak. Gitu. Besok kita akan mengadakan lokakarya dan juga pokoknya jadwal itu harus benar-benar diatur agar semuanya berjalan dengan baik. Itu strategi utama. Jadi strategi pertama mengatur waktu Bu ya supaya setiap kegiatan yang sudah Ibu rancang bisa berjalan dengan baik seperti itu Bu ya. Iya benar Pak Indra. Oke, berarti kan dalam proses mengatur waktu itu Ibu akan lakukan mulai kapan tuh Bu? Mulai hari ini Pak, mulai sore ini Pak. Mulai sore hari ini. Oke, jadi selanjutnya Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya tentang permasalahan, tujuan, strategi gitu ya. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu tadi yang Ibu akan lakukan? Apa ukuran keberhasilan dari guru-guru yang akan Ibu capai nanti? Ukuran keberhasilan saya lihat kalau teman-teman semuanya sudah melakukan itu secara kontinu. Kontinu Bu ya, oke. Ada lagi Bu? Sepertinya sudah Pak. Oh, kan Ibu sampaikan kan melakukan aksi itu secara kontinu. Ini aksi apa Bu yang akan mereka lakukan Bu? Yang pertama itu dalam proses pembelajaran di kelas tidak lagi memakai metode ceramah gitu. Saya membuat gimana caranya teman-teman menggunakan bisa pakai audio atau visualnya atau dua-duanya memakai audio dan visual. Begitu Bu ya. Jadi untuk mengembangkan itu tentunya Ibu menggunakan perangkat gitu ya. Tapi kan tentunya ada nih Bu halangan-halangan yang akan terjadi atau gangguan-gangguan. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi nanti Bu? Seandainya ada hal-hal yang ternyata secara teknis itu akan mengganggu Ibu. Iya. Kalau untuk masalah gangguan sendiri memang ya Pak, kalau di sekolah saya seperti perangkat multimedia itu memang terjangkau ya Pak ya, nggak semua kelas, nggak kayak seperti sekolah-sekolah lain semua kelas itu ada multimedianya gitu. Ya satu-satunya saya memberikan cara ke mereka pakai buku karena materi itu memang tidak harus memakai audio atau visual tetapi juga harus memakai buku dan tidak monoton ceramah, bisa menggunakan gambar. Masya Allah, ternyata rencana yang sudah Ibu buat sudah amat sangat menarik dan bisa dipraktekkan Bu ya. Insya Allah Pak. Bu, terkait dengan tanggung jawab nih sekarang, apa nih komitmen Ibu sebagai seorang guru yang tadi mengajar di sebuah sekolah yang dimana itu Ibu dalam rencana aksi yang tadi ingin Ibu buat tadi, apa ini komitmen yang bisa Ibu buat terhadap kegiatan coaching pada kesempatan sore hari ini? Ya, komitmen saya tetap melangkah walaupun itu ke depannya tidak akan apa. Yang jelas kita melangkah untuk kebaikan agar semuanya apa yang diinginkan. Masya Allah, ada quotes nih sore-sore pada kesempatan hari Iya ini. benar. Benar Bu, alhamdulillah. Nah setelah Ibu tadi sudah berkomitmen melangkah terus gitu ya, walaupun apapun yang terjadi, sekarang siapa aja Bu orang-orang yang bisa Ibu ajak itu untuk membantu Ibu agar tujuannya Ibu ingin capai tadi bisa terwujud Bu? Ya, alhamdulillah yang pertama saya sudah mengkomunikasikan ini kepada kepala sekolah. Kepala sekolah merespon baik. Kemudian yang kedua harus mengkomunikasikan kepada wakakurikulum.
Ya. Kemudian yang ketiga adalah semua rekan sejawat yang ada di. Masya Allah. Jadi semua aspek itu akan Ibu jadikan potensi untuk menguatkan Ibu, Bu ya? Iya, harus. Karena Masya memang Allah. itu yang terpenting. Iya, Alhamdulillah kalau seperti itu. Terus, Bu, bagaimana nih dengan tindak lanjut setelah sesi ini? Apa yang akan Ibu lakukan? Ya, terakhir dari sesi ini, saya sudah mencoba membuat perangkat ajar untuk bisa dibagikan sebagai contoh. Oke, kalau saya tanya nih, Bu, satu kata untuk kegiatan sesi coaching pada kesempatan sore hari ini. Semangat, menyala, dan wow sekali. 3. Masya Allah. Iya, Bu. Terima kasih. Bagaimana, Bu? Masih adakah hal-hal yang mengganggu dalam pikiran Ibu? Sudah Pak, Alhamdulillah. Setidaknya ide-ide baru itu yang tadinya pikir saya ide ini bagus nggak ya. Tapi setelah saya berbicara dengan Pak Indra, ternyata ide itu bagus dan masuk akal gitu dan bisa dilaksanakan. Alhamdulillah Pak, mungkin bagi saya cukup sudah terkuatkan semua gitu Pak. Mudah-mudahan dengan sesi coaching ini Ibu bisa tercerahkan, terus semangat Bu, dan bisa berkolaborasi dengan baik dengan seluruh rekan-rekan Ibu. Amin. Insya Allah. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Indra. Sama Bu. Oke, baik. Wah, Masya Allah sekali. Ini saya habis menyaksikan coaching virtual nih ya, Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan ininya Bu Titi ini menyala, saya juga ikutan menyala nih Bu. Oke, jadi mohon izin waktunya sebentar ya Pak Indra untuk menyampaikan beberapa hal yang sudah saya amati terkait dengan supervisi Bapak hari ini, agenda kita hari ini dengan coachingnya yaitu Ibu Titi gitu ya Pak ya. Yang pertama, Pak Indra sudah menerapkan atau menjalankan coaching ini sesuai dengan penerapan alur Tirta, di mana tadi pertama nih di awal nih Bapak sudah tujuannya, misalnya yang pertama Bapak tadi sudah menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Tadi kan Pak Indra penguatan apa yang Bapak kembangkan untuk coachingnya yaitu tiga semua itu Bapak tadi ini ya Pak ya utarakan gitu kan, Bapak kuatkan. Jadi pertanyaan berbobot tadi untuk yang hal pertama sudah Bapak lakukan nih terhadap coachingnya gitu kan. Kemudian ukuran keberhasilan gitu juga tadi Bapak sudah menanyakan itu dengan coachingnya. Kemudian secara tidak langsung nih coaching sudah kita sudah tahu nih secara nggak langsung menggali potensi coach itu sendiri terkait permasalahan yang dihadapi oleh rekan coach gitu kan. Kemudian identifikasi. Pak Indra tadi sudah mampu membangun tujuan, kemudian keyakinan dari coach itu sendiri atas permasalahan yang coach hadapi gitu ya. Kemudian dari rencana Bapak sudah menanyakan apa nih yang perlu dikembangkan dari coach itu sendiri nih Bu. Bu Titi tadi sudah menyampaikan banyak hal terkait rencananya, rencana yang luar biasa gitu kan, terkait dengan permasalahan dengan rekan sejawatnya gitu kan. Kemudian dari situ sudah mampu membangun keyakinan. Terus juga tadi Pak Indra menanyakan hambatan yang dihadapi dengan Bu Titi ini apa, sehingga coach ini mampu. Bu Titi ini tadi udah optimis nih. Pak Indra tadi menanyakan hambatan, kemudian dari hambatan itu justru malah membuat Bu Titi optimis gitu dengan rencana, semakin yakin gitu. Kemudian yang terakhir tanggung jawab di mana tanggung jawab tadi di fase tanggung jawab Pak Indra tadi sudah mampu menanyakan rencana terdekatnya Bu Titi apa gitu kan. Kemudian skala prioritas tadi kan Bu Titi menyampaikan waktu mungkin akan lebih dipercepat lagi karena kalau semakin lama nggak dilakukan nanti malah semakin tambah jadi gitu kan. Jadi tadi Bu Titi sudah bisa membuat skala prioritasnya gitu. Kemudian terkait aksi nyata tadi Bu Titi juga sudah berhasil atau sudah
mengungkapkan dengan tadi Pak Indra menanyakan ukuran keberhasilannya nih apa gitu kan, dengan komitmen-komitmen ke depannya. Gitu ya Pak Indra, sudah luar biasa. Kemudian sebelum berakhir nih Pak supervisinya, saya boleh nanya